Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Ibu. Semua sehat? Sehat Ibu. Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Ibu. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi kalian mengikuti pelajaran apa? Matematika Ibu. Baik, semua semangat dalam belajar ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Jadi saya minta kepada anak Yanto bahwa kita dalam doa untuk kita mulai dengan pelajaran. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Yanto. Sebelum kita lanjut, Ibu mau absen kehadiran dari anak-anak. Apakah semua hadir atau ada yang alfa? Semua hadir Ibu. Baik, semua hadir ya. Dan kalau begitu langsung saja hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan yang harus anak-anak capai hari ini. Dan tentang tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak, yaitu yang pertama ialah siswa harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita itu yang pertama. Dan yang kedua itu siswa harus dapat mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita. Dan yang terakhir itu siswa harus dapat menyimpulkan isi dari sebuah teks berita. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua bisa mengarahkan hati, pikiran semuanya untuk pelajaran hari ini ya. Jadi baik, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang tahu tentang teks berita itu? Jadi baik, anak Ibu silakan berdiri. Teks berita itu sendiri ya Ibu, sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus bagi teman kalian yaitu Puput. Dan sebelum kita melanjutkan lagi, Ibu punya satu video. Nanti anak-anak dapat mengamati melalui video ini, dan dari video ini anak-anak bisa memahami apa itu teks. Pemirsa, dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Pasca Istana Negara pagi ini, Presiden Joko Widodo kembali tampil dengan busana adat. Kali ini Presiden tampil dengan menggunakan baju adat dari Indonesia. Presiden Joko Widodo menggunakan kain motif kait berantai polo dari Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Motif yang digunakan sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau geometris dengan batang tengah yang melambangkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi yang melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok garasi fungsi raja untuk melindungi. Tas sirih pinang dan kapur melambangkan budaya makan sirih pinang sebagai bentuk pemersatu dan juga tanda kasih dan hormat. Tadi video yang tadi Ibu tayangkan kepada anak-anak itu adalah tentang teks berita. Teks berita. Nah, dari video tersebut apakah yang anak-anak ketahui tentang teks berita itu dari tadi yang video ditampilkan? Apakah yang anak-anak ketahui tentang video yang tadi Ibu tayangkan? Ya, baik anak Nita, silakan berdiri supaya teman-teman bisa melihat dan bisa mendengar. Baik Ibu, dari video berita yang telah ditampilkan, yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa Bapak Joko Widodo pada perayaan HUT Republik Indonesia baru-baru ini mengenakan pakaian adat Timur. Demikian. Jadi baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk teman kalian, dan kita melanjutkan seperti yang sudah tadi Ibu tayangkan melalui video bahwa teks berita itu adalah
teks yang melaporkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi bisa di masa lampau dan bisa kita bisa baca melalui media sosial atau media elektronik dan media cetak. Nah, dalam seperti tadi yang Ibu sampaikan tentang tujuan kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita itu. Nah, anak-anak tahu tentang istilah 5W tambah 1H? Tahu Ibu. 5W tambah 1H. Nah, 5W tambah 1H ini apa maksudnya? Jadi 5W tambah 1H, jadi yang pertama itu What? what atau apa. Terus lagi yang kedua itu baik, pintar sekali. Atau Di mana? di mana. Dan when atau kapan. Lalu why. Mengapa. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Nah, jadi 5W tambah 1H ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu teks berita. Jadi teks berita itu dia lebih umumnya itu kalau ketika kita baca melalui media cetak atau media sosial atau melalui media elektronik, kita akan temukan tentang 5W tambah 1H ini. Nah, dari unsur-unsur ini Ibu akan memberikan satu teks dan Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi kalian 4 orang, jadi baginya 2 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang. Jadi baik, silahkan berbaur mencari kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan bagikan satu teks yang Ibu ambil dalam satu buku teks bahasa Indonesia, ya. Jadi nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok, ya. Nah, sudah dapatkan teksnya? Sudah. Jadi baik, nanti Ibu berikan waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan untuk memahami atau mengidentifikasi unsur-unsur yang tadi sudah Ibu bilang 5W tambah 1H itu yang ada dalam teks yang sudah Ibu bagikan. Jadi Ibu berikan waktu 15 menit bagi anak-anak. Silahkan dikerjakan. Dari baik anak-anak sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Ibu. Nah, baik. Di situ ada 2 permintaan, yaitu anak-anak harus mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks yang tadi sudah Ibu bagikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu anak-anak disuruh untuk menyimpulkan isi daripada teks berita itu yang tadi Ibu sudah bagikan. Jadi saya berharap semua sudah dikerjakan, ya. Ya, baik, terima kasih. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok, 1 orang bisa mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini tentang teks yang tadi sudah Ibu bagikan, ya. Silahkan, mau kelompok 1 duluan atau kelompok 1 duluan? Ya, anak puput, baik, silahkan berdiri. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu unsur-unsur teks berita. Yang pertama, what atau apa. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai didapati truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Yang kedua adalah who atau siapa, yaitu para sopir truk. Yang ketiga, where atau di mana, yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, when atau antrian terjaga di pelabuhan 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Yang terakhir adalah how, yaitu antrian belum membludak keluar area parkiran pelabuhan
Akan tetapi permukaan itu beberapa sopir truk harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Terima kasih. Ya, baik. Kita berikan aplaus bagi teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi baik, itu nomor 1 tentang unsur-unsur. Nah sekarang nomor 2 yaitu menyimpulkan isi dari teks berita itu. Jadi ibu minta kelompok berikutnya, itu kelompoknya anak Yanto dan anak Mita. Silakan berunding siapa yang mau untuk presentasikan. Kita kerjakan. Ya baik, silakan berdiri. Baik Ibu, simpulan dari teks berita yang telah kami baca adalah pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk yang mengangkut barang non pokok, tingginya arus truk 2 barang. Terima kasih anak Mita. Kita berikan aplaus bagi teman kalian. Nah, jadi baik, Ibu sangat senang karena kalian sangat ada kerjasamanya ya. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan terkait dengan teks berita, yaitu unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita. Nah, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil pekerjaan daripada kalian dan terima kasih. Dan Ibu rasa bahwa waktu kita sudah semakin sempit ya. Hari ini kita bahas cukup sampai sini, tapi sebelum itu Ibu mau meminta satu orang dulu, satu perwakilan dari kalian. Tadi Ibu lebih banyak melihat pada kerjasama dari Pak A atau aksi daripada perempuan. Sekarang Ibu minta dari laki-laki. Satu orang juga baik menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ayo, jangan malu-malu, harus bisa ya. Saya Ibu. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Dari materi yang kita pelajari hari ini Ibu, kita belajar tentang unsur-unsur teks berita, yaitu 5 berita sama 1 hari. Terima Baik. kasih Ibu. Ya baik, terima kasih. Ada yang mau tambahkan lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu menyimpulkan secara keseluruhan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang teks berita. Teks berita itu teks yang memuat tentang informasi yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Dan berita itu bersifat aktual dan faktual. Nah, jadi dan sebuah informasi berita itu dia harus menarik para pendengar, para pembaca untuk tertarik pada berita yang disajikan. Jadi itu adalah ciri-ciri daripada teks berita. Nah, Ibu kira kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami tentang materi kita hari ini ya. Jadi pertemuan kita sampai saat ini, dan Ibu minta satu orang untuk doa kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita. Jadi Ibu minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Saya Ibu. Jadi baik, anak Yanto silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu kita angkat hati, tundukkan kepala, mulai kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai hari ini. Setelah ini anak-anak masih lanjut dengan pelajaran atau sudah pulang? Sudah pulang, Ibu. Sudah pulang ya. Jadi ingat, pulang sampai di rumah, hati-hati di jalan, dan selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, sampai jumpa lagi ya.